adik-adik, jika bertemu warna yang sama satu kelompok. Siap? Siap. Pilih satu kelompok yang sama. Ini dibaca, kemudian dipahami, kita jawab tugasnya ya. Diskusikan ya. Ya. Baca masing-masing. Silakan dibaca. Tapi sebelum dikerjakan, kita dulu videonya. Pastikan dulu video biar kalian bisa mengisi apa yang perlu diisi di kolom yang sudah tersedia. Pernah di halaman 1. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari bab 1 ini diharapkan adik-adik nanti dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi pada cerita, lalu mengungkapkan kata-kata panjang, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif, serta menggunakannya dan mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Yuk kita siap-siap belajar. Kalian sudah makin besar, sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat. Misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Coba diskusikan bersama apa saja perubahan pada diri kalian dibanding setahun lalu saat kalian di awal kelas 3. Sekarang kelas 4 ya. Kemudian jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Hal yang penting kalian tetap berkawan. Sekarang mari bermain. Jika dalam kelas tahu sedikit langkah permainan ini di halaman sekolah ya. Kita akan melakukan permainan bersama teman-teman. Nanti diarahkan atau dipandu oleh Bapak Ibu Guru. Ya, seperti teman-teman kita ada di gambar ini ya. Kemudian yang pertama, bentuklah kelompok beranggotakan 6 sampai 7 orang. Setiap kelompok berbaris ke belakang sesuai dengan tulisan guru. Misalnya berbaris sesuai tinggi badan. Nanti anak yang paling tinggi berdiri paling belakang. Berbarislah sesuai dengan tanggal kelahiran. Nantinya anak yang paling baru lahir berdiri paling depan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sesuai permintaan Bapak Ibu Guru ya, untuk barisnya berdasarkan apa. Lalu coba perhatikan barisan yang terbentuk, apakah selalu sama? Coba perhatikan, mungkin nanti ada yang tahu kalau yang tadi berdasarkan tinggi badan, tadinya yang paling tinggi di belakang, yang depan paling pendek. Nah, lalu ketika berubah barisannya sesuai tanggal
Mungkin ada yang umurnya usianya tadinya tingginya pendek, tapi ternyata usianya lebih tua ya, bisa juga. Dan sebaliknya ada yang mungkin usianya lebih tua yang lebih tinggi ya. Nah, itu adalah permainan berbaris ya dengan Bapak Ibu. Sekarang kita bacalah cerita lucu ini dengan menyaring secara bergantian. Judulnya Kak Baca ini seperti ada di gambar ya. Ini ada adik kakak, namanya siapa? Kita akan langsung baca di halaman berikutnya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menambahkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki menolak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Lalu langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mengatur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Ia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya pun mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Lalu, Brek, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam dengan sedih yang meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu dicairkan ya Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sang Lala berani. Dalam hati dia mengakui memakai baju sobek sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat dalam dirinya dan Kiki dicermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Iya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak, boleh. Teriak Kiki senang. Lala mengangguk loh. Iya, untukmu saja. Terima kasih, kata Lili. Kata Kiki langsung memeluk kakaknya. Nah, ini cerita oleh Dian Kristiani. Nah, kita lihat adik-adik, ada pertanyaan yang harus kita jawab berikut ini. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buat kamu sendiri. Ini nanti bisa bervariasi jawabannya ya, tergantung adik-adik. Karena contohkan seperti ini. 3 kalimat ya. Yang pertama, Kiki memakai baju Lala yang sudah lama tidak dipakai. Lala tidak terima dan meminta baju tersebut dari adiknya. Saat dipakai, baju tersebut sobek karena badan Lala yang sudah besar. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Lala kesal kepada Kiki karena baju polkadot favoritnya dipakai oleh Kiki. Nomor 3, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Lala mengetahui bajunya tidak muat lagi untuknya ketika baju tersebut sobek saat Lala mencoba memakainya. Lalu yang keempat, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Lala merasa bahagia dan lega karena menyadari bahwa dia sudah besar dan tidak cocok lagi memakai baju itu, sehingga lebih baik diberikan kepada adiknya. Yang kelima, apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Nanti disesuaikan dengan atau tidaknya ya. Namun untuk bagaimana perasaannya, mungkin jawabannya seperti ini. Perasaan saya sebagai kakak harus ikhlas memberikan barang yang kita miliki jika adik membutuhkan barang tersebut. Ya.
Nah, kemudian nomor 6, bayangkan jika diri kalian menjadi Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Jika memiliki kakak seperti Lala, saya akan sangat senang karena dia mau memberikan baju kesayangannya kepada adiknya. Dengan menjawab pertanyaan tentang cerita tamat lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi.